Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan lagi pelajaran fikih yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab salat berjamaah dan seputar imam. Pada malam hari ini kita lanjut di hadis 395. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa marid. Qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakr. Fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'ima. Yaqtadi Abu Bakr bi salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakrin. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, bercerita pada kisah salatnya Rasulullah SAW mengimami manusia dalam keadaan beliau sakit. Beliau berkata, Nabi SAW datang duduk di samping kiri Abu Hurairah. Dan Rasulullah SAW mengimami manusia dalam keadaan duduk, sementara Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti Nabi dan manusia mengikuti sholatnya Abu Bakar. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini agak berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Ada hadis 391. Itu kan Nabi SAW katakan, idza shalla qa'ida fa sallu qu'udan ajma'in. Ketika beliau mengatakan inna maju ilal imam liutamma bih, imam itu dijadikan supaya diikuti. Dan beliau katakan wa idza shalla qa'iman fa sallu qiyaman. Kalau imam salat berdiri, kalian salatlah berdiri. Wa idza shalla qa'idan fa sallu qu'udan. Kalau imam salat duduk. Sementara di sini Nabi salat duduk, Abu Bakar berdiri, para sahabat berdiri. Agak bertentangan hadisnya. Makanya para ulama terbagi dua dalam masalah salat berdiri dan duduk ini bersama imam. Ada dari para ulama kita mengatakan kalau imam duduk, makmum harus duduk walaupun bisa berdiri.
Ada juga yang mengatakan tidak. Yang sakit kan hanya imam. Maka kalau imam duduk karena sakit, makmum berdiri. Tidak mengikuti imam. Ada yang berpendapat seperti itu. Masing-masing punya dalil. Dalil yang mengatakan kalau imam duduk, makmum duduk walaupun sehat, hadis tadi. Berdiri, kalau imam duduk. Sementara yang mengatakan tidak, kalau imam duduk karena sakit, makmum berdiri kalau sehat. Kalau sehat, dalilnya yang barusan kita baca. Mana yang kuat dari dua pendapat ini? Para ulama ada beberapa pertimbangan dalam hal ini. Ada yang mengatakan hadis pertama tadi yang mengatakan kalau dia duduk maka duduklah, kalau dia berdiri maka berdirilah, itu dihapus. Dengan hadis yang kedua ini, karena ini saat Nabi sakit mau meninggal, yang sakit akhir hidup beliau ini paling terakhir. Itu kata mereka. Apakah ini bisa dipegang? Para ulama juga bantah lagi. Tidak. Ini tidak menghapus. Yang mengatakan yang kedua, tidak. Ini tidak dihapus. Buktinya, ada beberapa hal yang mereka berikan alasan dalam hal ini. Di antara yang mengatakan ini asalnya tidak dinasakh, asalnya tidak dihapus. Asalnya semua itu adalah syariat selama sahih. Selama sahih. Dan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu tadi dihapus oleh yang ini. Tidak ada keterangan dari sahabat. Tidak ada juga keterangan dari Nabi SAW. Berarti tidak ditahu ini menghapus atau tidak. Syarat kita berpendapat, ini agak sulit memang karena di usul fikih. Syarat kita berpendapat, kalau ini telah dihapus, kalau memang ditahu ada nas dari Nabi atau paling tidak dari sahabat, bahwa ini yang kedua menghapus yang pertama. Intinya mereka saling bantah dua pendapat tadi. Dan yang paling hati-hatinya adalah kita mengambil jalan tengah dari dua hadis tadi. Apa itu? Yaitu ini namanya thariqatul jam'i. Cara yang ditempuh oleh para ulama kita dengan cara kompromikan. Dan ini paling bagus. Karena kalau ada hadis yang bertentangan, langkah awal yang kita lakukan kompromikan. Kalau tidak bisa, baru kita kuatkan salah satu. Itu dibahas di usul fikih. Kalau tidak bisa, baru kita lihat. Siapa tahu dihapus. Kalau tidak bisa, kita diam. Sampai nanti kita datang, tanya kepada orang yang lebih tahu bagaimana itu hadis. Sekarang kita bisa kompromikan. Gimana itu? Yaitu kata mereka, kalau imam sholatnya duduk, sunnah makmum duduk. Tidak wajib. Kalau ada yang berdiri, tidak apa-apa. Ini kita kompromikan dua hadis. Yang pertama tadi hadis, kalau imam duduk, dudukkan. Kalau ada yang duduk, beramal dengan hadis itu. Tapi kalau ada yang berdiri, beramal dengan hadis sekarang. Nabi sholat duduk, Abu Bakar dan para sahabat apa? Berdiri. Ini kompromi. Sunnah duduk, tidak wajib. Sunnah duduk tidak wajib. Jadi kalau ada yang makmum duduk, tidak masalah. Dia telah sesuai sunnah. Kalau ada juga yang berdiri, tidak masalah juga. Karena Nabi sholat di belakang Abu Bakar dan para sahabat, mereka berdiri, belum tidak larang. Belum tidak larang. Ini menunjukkan sunnah kita duduk. Tapi kalau kita berdiri, tidak ada masalah. Tidak ada
masalahnya. Ini kompromi yang paling indah dalam masalah ini. Karena kita mengamalkan dua hadis itu lebih baik daripada kita menghilangkan satu, hanya mengamalkan yang satu. Ini yang disebutkan. Dan ini tentunya kata para ulama, kalau makmumnya sehat. Adapun kalau makmumnya juga sakit, tentunya dia duduk. Dia duduk, kalau imamnya apa? Duduk. Karena imam juga berdiri, boleh dia duduk. Kalau dia apa? Sakit. Ini tadi pembicaraan kita tadi adalah kalau makmumnya sehat. Kalau makmumnya sehat. Ini insyaallah taala yang paling dekat ya dari ya yang dibahas oleh para ulama kita terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian kata beliau di hadis 396, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nas falyuqaf fa inna fihim ad-dhaghir wal kabir wad-dha'if wadzal hajah. Ini terkait dengan imam. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini tuntunan bagi setiap orang yang menjadi imam. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat mengimami manusia, ringankanlah. Perintah, ringankanlah. Karena sesungguhnya di tengah mereka makmum ada anak kecil. Kita tahu kan anak kecil kalau lama sisanya main-main. Ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang sudah tidak kuat. Terus ada orang yang memiliki kebutuhan. Setelah sholat, dia dengar adzan masuk. Setelah sholat dia punya kebutuhan. Fa'idha sholla wahdah, kalau dia sholat sendiri, falyusalli kaifa syaa, maka silakan dia sholat bagaimana dia mau. Artinya kalau mau panjang silakan, kalau mau pendek silakan. Itu kalau sholat sendiri. Adapun kalau kita menjadi imam, falyukhaffif, kata para ulama, hadis ini menunjukkan wajibnya meringankan sholat apabila kita menjadi imam. Wajibnya meringankan sholat apabila kita menjadi imam. Dari mana diambil wajibnya? Perintah falyukhaffif, hendaklah dia ringankan. Asal dalam perintah adalah wajib. Apalagi pernah kejadian di tengah sahabat, seorang lelaki dinukil oleh Abu Mas'ud Al-Ansari mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang imamnya yang sholat panjang. Faqadiman Nabi SAW, maka Nabi SAW marah. Waqala, dan berkata di atas mimbar, ya ayuhannas, baik kalian manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lain lari. Fa'ayyukum ammanna falyudid, siapa saja di antara kalian yang mengimami manusia, perpendek. Makanya di hadis yang telah lewat telah dikatakan oleh sahabat, Rasulullah SAW sholatnya pendek tapi sempurna. Rukunya sempurna,
sujudnya sempurna, duduk antara dua sujudnya sempurna, tapi pendek. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa kita tidak boleh membuat orang lari dari sholat bersama kita. Kita harus membuat mereka betah ingin kembali sholat ke masjid. Ingin kembali sholat ke masjid. Jangan sampai kalau dilihat bahwa kita yang naik langsung makmum. Kalau orang Makassar bilang, iya Ustaz. Itu tidak boleh. Menimbulkan kebencian kepada orang yang mau sholat. Alhamdulillah mereka sudah masuk masjid. Itu sudah bersyukur. Banyak di sana orang tidak mau masuk masjid. Padahal dia sehat. Tidak ada udurnya. Ini masuk masjid itu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga itu orang masuk masjid. Maka Nabi ingatkan, jangan sampai kita membuat orang lari. Membuat orang lari. Siapa di antara kalian, kata Nabi, yang mengimami manusia, falyukhaffif, ringankan. Ringankan. Ini yang beliau katakan. Sekarang berikutnya, siapa yang berhak menjadi imam? Kata beliau rahimahullah di 397. Wa an Amr ibn Salamah. An Amr ibn Salimah. Qala abi ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Faqala idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Qala fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni faqaddamuni wa ana binu sittin aw sab'in sini. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Masya Allah. Kata beliau dari Amr ibn Salim. Berkata bapakku, saya datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Maka Nabi berkata kepada saya, apabila waktu sholat telah masuk, maka hendaklah salah seorang dari kalian azan. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'an. Ini menjadi poin kita. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian yang paling banyak di antara kalian hafalan. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalannya. Maka mereka pun waktu itu melihat mereka tidak mendapati seorang lebih banyak hafalannya daripada saya. Kata Amr bin Salim. Waktu itu saya berumur 6 atau 7 tahun. Ini Amr bin Salamah sudah jadi imam umur 6 atau 7 tahun. Subhanallah. Kenapa misalnya? Dia yang paling banyak Quran. Dia yang paling banyak Quran. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i. Ini hadis dua hal yang kita bisa ambil faedah pendek darinya. Yang pertama, yang menjadi faedah pokok terkait dengan imam. Yang menjadi imam itu adalah yang lebih banyak hafalan. Yang kedua, faedah dari hadis ini, boleh anak kecil menjadi imam. Dengan syarat, sebentar. Tidak ada yang lebih banyak hafalannya. Ada sebentar hadis berikutnya. Ini faedah kedua ini, boleh anak kecil menjadi imam. Kalau dihafal Quran, lebih banyak hafalannya daripada makmum. Ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala.
Kemudian faedah lain dari hadis ini, Masya Allah, ini menunjukkan utamanya orang yang punya Quran, punya hafalan Quran. Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah la yarfa'u bihadal kitabi Allah wa yadau bihi awwarin. Sesungguhnya Allah mengangkat sekelompok orang karena Quran ini dan merendahkan yang lain. Bayangkan, anak usianya 6 atau 7 tahun diangkat menjadi imam, mengimami orang dewasa. Kenapa? Quran yang dia punya. Tidak ada hal lain yang membuat dia dikasih jadi imam. Quran yang dia punya. Adapun kalau sama-sama hafalannya, gimana kalau ada seperti itu? Kita baca hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa Nabi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu bis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman. Wa fi riwayatin sinna wala ya'umur rajulu ar-rajula fi sultani wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnih. Rawahu Muslim. Masyaallah. Riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam satu kaum itu aqra'um li kitabillah, yang paling banyak hafalannya dalam Al-Quran. Paling banyak hafalan Quran. Fa'in kanu fil qira'ati sawa. Kalau sama. Ini alhamdulillah, misalnya di masjid tempat ini semua sama hafalan. Apa yang kita majukan siapa? Fa'alamuhum bisunnah. Maka yang paling banyak tahu sunnah. Itu dia. Yang paling banyak tahu sunnah. Fa'in kanu fis sunnati sawa. Kalau sudah sama. Padahal mereka sama-sama belajar. Sama-sama belajarnya. Sehingga sama-sama tahu ilmunya. Taqaddamu hijrah. Yang paling depan, paling duluan hijrah. Siapa yang duluan kenal ini Islam? Siapa yang duluan ini kenal sunnah? Itu yang dimajukan. Fa'inkan fil hijrah sama. Kalau dalam hijrahnya sama, taqaddamu silman. Maka yang paling duluan masuk Islam. Dalam sebuah riwayat dikatakan sinnan, yang paling tua. Yang paling tua umurnya. Kalau sama semuanya. Kemudian la ya'umanna rajulun rajulan fi sultani wa la yaqudu fi baitihi ala takrimati illa bi idni. Ini penentu terakhir. Tidak boleh ada seorang laki-laki mengimami orang lain di kekuasaan. Artinya itu semua pembahasan tadi. Itu kalau pemerintah mau jadi imam. Itu tadi. Yang kedua, kalau masjid itu tidak ada imam rawatib. Kalau ada imam sudah ditunjuk, tidak boleh kita katakan kasih maju itu. Dia lebih banyak hafalannya daripada itu imam. Tidak boleh. Karena Nabi katakan tidak boleh seorang laki-laki mengimami orang lain kecuali izinnya orang itu. Tidak boleh. Sebagaimana wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Tidak boleh kita duduk di rumahnya seseorang kecuali dengan izinnya. Kita bertamu masuk rumahnya orang. Tidak boleh langsung duduk di kursinya. Harus dia persilakan. Tafadhol, silakan duduk, baru boleh kita duduk. Apalagi langsung membuka kue. Ini hari lebaran ini. Sebagian orang mampu langsung buka kue. Belum lagi nanti curhat.
kerasnya tutupnya di Facebook. Oh, sudah bergibah, duduk lagi tamu ini. Tidak boleh. Harus izinnya. Jadi kita masuk rumah, kalau dia lupa kasih persilakan, berdiri saja. Berdiri saja. Sampai kapan? Sampai dia bilang, silakan duduk. Jangan menyentuh makanannya. Sampai kapan? Sampai dia bilang, silakan makan. Tidak boleh kita langsung makan, langsung duduk tanpa izinnya. Terkait dengan masalah imam, anak kira jelas ya. Saya kira jelas dalam masalah imam adalah yang paling banyak hafalannya. Kalau sama, maka yang paling tahu sunnah. Kalau sama, maka yang paling duluan hijrah. Kalau sama, paling duluan masuk Islam. Atau paling tua. Iya, paling tua. Ini tentunya kalau tidak ada imam rawatib. Ini tentunya jika tidak ada imam rawatib. Kemudian hadis berikutnya. Hadis ini adalah hadis bisa dikatakan palsu. Cuman beliau sebutkan, ada beliau kasih mau sampaikan faedah untuk kita. Kata beliau Walid bin Majah. Min hadis Jabir dari Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu wala ta'umman namra'atun rajulan wala a'rabi muhajiran wala fajirun mu'min wa isnaduhu wahin. Sanadnya wahin. Wahin itu lebih dari dhaif atau kita katakan dan lemah sekali atau bisa dikatakan palsu. Yaitu hadis Nabi SAW katakan, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki dan tidak boleh seorang Arab pedalaman mengimami orang kota, tidak boleh orang fajir mengimami mukmin. Kita tidak butuh ini hadis ini. Kan sudah lewat tadi hadis. Cukup. Tadi kan sudah bilang, tidak boleh bagi seorang laki-laki mengimami laki-laki. Itu sudah isyarat. Bahkan menjadi imam itu apa? Laki-laki. Kecuali perempuan mau sholat sesama perempuan. Ini tentunya yang imam perempuan dibolehkan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengimami para perempuan. Belum berdiri di tengah-tengah mereka. Yaitu bukan di depan. Tapi di dalam shaf pertama. Di dalam shaf yang pertama. Boleh perempuan mengimami sesama perempuan. Adapun mengimami laki-laki, tidak. Demikian pula sudah diisyaratkan tadi. Yang imam itu yang paling hafal. Maka tidak boleh seorang fasik mengimami orang yang tidak fasik. Karena harus yang paling fasik, yang paling hafal Quran, paling banyak hafalannya. Demikian pula tadi disebutkan paling duluan hijrahnya. Tadi juga disebutkan yang paling tua. Yang paling tua. Ini sudah dikatakan. Tadi juga disebutkan yang paling tahu sunnah. Yang paling berilmunya. Jadi kita tidak membutuhkan hadis yang ada di hadapan kita ini. Ini hadis palsu. Karena disebabkan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Muhammad al-Adawi. Rawi ini matruk, dibuang hadisnya, ditinggalkan. Apalagi juga ada seorang lagi cacatnya. Di dalamnya ada juga lagi orang lain, yaitu Ali ibn Zaid ibn Jada'an. Orang ini juga dhaif. Dua penyakit ini menyebabkan hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wahin, lemah sekali. Hadis ini lemah sekali, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Iya.
Ini selesai. Setelah itu masalah stop. Ini insya Allah kita ambil buku pertemuan akan datang. Masalah meluruskan dan merapatkan stop. Ini terkait tentunya dengan sholat juga berjamaah. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Sini ada pertanyaan, amalan apa yang bisa dilakukan ketika naik rumah baru? Karena saya perhatikan di masyarakat banyak menggunakan tradisi syukuran keluarga, misalnya panggil imam atau ustadz bacakan doa syukuran. Ada pula siapkan sesajian berupa makanan lalu ditempatkan di beberapa titik di dalam rumah. Pertama, kalau terkait dengan sesajian, ini tentunya tidak boleh. Ini syirik. Ini tidak boleh. Ini adalah syirik. Tidak boleh. Ini masuk dalam masalah sesembahan. Tidak boleh kita melakukan sesembahan kepada selain Allah. Apalagi sampai potong sapi, potong ayam, potong kambing. Karena sesajian. Ini syirik besar. Syirik besar. Perbuatan itu dilaknat. Kata Nabi SAW, la'anallah man dzabah li ghairillah. Laknat Allah bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Demikian pula ya, masalah yang kedua yang disebutkan, masalah baca-baca, panggil imam atau ustaz untuk membaca-bacanya. Ini juga tidak ada tuntunannya. Ini kalau tidak syirik, maka ini bid'ah. Kalau tidak ada nilai ritual syiriknya, maka ini adalah bid'ah. Yaitu tidak ada tuntunannya dalam agama. Karena naik rumah baru bukan hanya di masa kita. Itu sudah ada di masa Nabi SAW. Tidak ada mereka panggil Nabi baca-baca. Ini paling rendahnya bid'ah. Adapun kita karena dapat rumah baru, kemudian kita mau menampakkan kesyukuran. Kita potong ayam, potong kambing, potong sapi. Ingin menampakkan kesyukuran saja. Kita undang keluarga, teman. Menampakkan kesyukuran. Ini dibolehkan. Boleh. Kita menampakkan nikmat kepada kawan kita, kepada keluarga kita. Boleh. Tanpa ada acara-acara yang ditambah. Kesyukuran saja. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, ceritakan. Ceritakan. Karena kita kalau dapat nikmat, ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama, kita mengakui dalam hati kita tentang nikmat itu. Alhamdulillah, ini adalah semata dari Allah. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Yang ketiga, kita nampakkan nikmat itu dan kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diboleh. Kemudian berikutnya, jika imam sudah ruku atau sujud dan kita baru datang, apakah kita langsung takbir lalu ikut imam ataukah bersedekap dulu baru ikut gerakan imam? Kita takbir dan langsung ikut, tidak perlu bersedekap. Kita langsung saja angkat tangan, Allahu Akbar, kemudian langsung ikut. Tidak bersedekap. Bersedekap itu kalau kita mau berdiri. Bersedekap itu kalau berdiri. Adapun imam lagi ruku atau imam lagi sujud, langsung saja Allahu Akbar dan ikut. Allahu Akbar. Di imam yang dia sedang kita ikut. Allahu Akbar. Sudah? Silakan.
Lebih sunnah duduk. Lebih sunnah duduk. Jadi kan tadi boleh dua-dua. Boleh kita duduk, boleh kita berdiri. Tapi mana yang lebih sunnah? Duduk, ikut imam. Dari mana kita tahu itu? Karena ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan. Itu dalam bab tarjih, perojihan. Kan kalau imam duduk, duduklah. Ini ucapan, Pak. Kemudian kalau imam duduk, sahabat tidak duduk. Dan Nabi tidak larang. Ini perbuatan. Maka ini kalau kita duduk lebih sunnah daripada kita berdiri. Tapi boleh. Masih ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih bisa belajar walaupun mati lampu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana banyak orang libur karena mati lampu. Kita alhamdulillah, nikmat yang patut kita semuanya syukuri, dan kita doakan seluruh muslimin yang menjadi sebab kita bisa taat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka dengan kebaikan yang ada di sisinya. Kita tutup. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.